Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat channel Islamic Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic Education for Children yang kali ini akan membahas pelajaran agama Islam kelas 4 SD dengan standar kompetensi membaca Al-Quran surat pendek pilihan dan kompetensi dasarnya membaca Al-Quran surat An-Nasr dengan lancar. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, setelah sebelumnya kita sudah belajar surat Al-Kautsar dengan baik, selanjutnya kita akan belajar surat An-Nasr. Seperti dengan surat Al-Kautsar, surat An-Nasr diturunkan di kota Mekkah. Surat ini diturunkan untuk memotivasi dan mendorong perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat bahwa perjuangan yang mereka lakukan akan segera memperoleh kemenangan yang gemilang. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, mari bersama kita lafalkan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, mari kita ulangi kembali surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, berikut tadi sudah kita bacakan surat An-Nasr ayat 1-3. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110, termasuk surat Madaniyah, yakni artinya diturunkan di kota Mekkah sesudah At-Taubah. Dinamai surat An-Nasr atau artinya pertolongan diambil dari perkataan An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat An-Nasr memiliki hubungan erat dengan surat Al-Lahab. Surat An-Nasr menjelaskan tentang kemenangan yang diperoleh Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Sedangkan dalam surat Al-Lahab menerangkan tentang kebiasaan dan siksaan yang diderita oleh Abu Lahab dan istrinya sebagai orang-orang yang menentang dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun di kota Mekkah 13 tahun dan di kota Madinah 10 tahun merupakan perjuangan yang panjang dan melelahkan. Ketika berdakwah di Mekkah, Nabi Muhammad SAW sering sekali mendapatkan cemoohan dan hinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ancaman dan siksaan pun sering kali menimpa Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti dan menyerah, serta menyurutkan semangat berjuang dan dakwah beliau. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW semakin yakin bahwa perjuangan dan dakwahnya nanti akan mendapatkan hasil yang gemilang dengan mendapatkan kemenangan serta pengikut yang banyak. Penderitaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dikisahkan di dalam Al-Quran.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, "Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan guncangan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, 'Kapan datangnya pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Teman-teman sahabat channel Islamic Hewan, Al-Quran Surat An-Nasr ini merupakan bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang telah sekian lama berjuang dan berdakwah, di mana setelah menjalani perjuangan dan dakwah yang melelahkan, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendapatkan kemenangan. Dengan kemenangan ini, pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu yang memeluk agama Islam, semakin bertambah. Mereka berbondong-bondong berikrar masuk agama Islam dengan tanpa paksaan, yang kemudian agama Islam dapat menembus ke beberapa daerah dan pelosok jagat alam raya ini, termasuk di negara kita, yaitu negara Indonesia. Peristiwa kemenangan yang luar biasa terjadi ini terjadi ketika tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, persisnya ketika jatuhnya kota Mekah di tangan umat Islam. Nabi Muhammad SAW dan kurang lebih 10.000 pasukannya dapat membebaskan kota Mekah dari tangan kafir Quraisy yang kejam. Kemenangan itu diraih dengan tanpa mengangkat senjata perang, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Jatuhnya kota Mekah ke tangan umat muslimin terkenal dengan sebutan Fathu Mekah. Kemenangan inilah yang diimpi-impikan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 27 yang artinya, "Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat." Al-Quran Surat Al-Fath ayat 27. Teman-teman sahabat channel Islamic Hewan, dari surat ini dapat kita ambil isi kandungan atau hikmahnya, yaitu antara lain, yang pertama, untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman yang sudah sekian lama berjuang dan berdakwah dengan menjanjikan kemenangan kepada mereka, di mana mereka selalu mendapat siksaan yang berat, hinaan yang menyakitkan, serta susah dan sulit menyebarkan agama Islam. Kemudian Allah turunkan surat ini. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pertolongan akan datang, dan itu terbukti dengan jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum muslimin, sehingga mereka berbondong-bondong berikrar memeluk agama Islam. Dan hikmah yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam agar selalu bertasbih, memuji kepadanya, serta memohon ampun dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Teman-teman sahabat channel Islamic Hewan, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat belajar kembali materi tentang Al-Quran Surat An-Nasr dengan mengulang video ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.